Hey Sobat Sisi Terang, apakah kamu siap untuk mengasah otak? Nah, kamu di tempat yang tepat. Rian seorang seniman terkenal. Sayangnya saat berusia 60 tahun, dia mengalami kecelakaan yang membuatnya buta. Dia mempekerjakan 3 orang untuk membantunya. Jason adalah supirnya, Laura adalah ART-nya, dan Timothy tukang kebunnya. Suatu sore, Timothy ingin berbicara dengan Rian dan menemukan sang seniman tergeletak di lantai. Seseorang telah menyerangnya. Rian segera dibawa ke rumah sakit dan polisi datang untuk menyelidiki kasusnya. Jason bilang dia dan Rian bermain game komputer di pagi harinya. Kemudian, dia pergi menjemput putri Rian dari bandara. Laura bilang dia seharian di dapur untuk memasak makan malam. Dan Timothy bilang bahwa sebelum menemukan Rian, dia pergi ke pasar untuk membeli bibit pohon buah baru untuk ditanam. Siapa di balik serangan itu? Jawabannya Jason. Rian sudah buta dan tidak bisa bermain game komputer. Kenneth seorang polisi baru sedang berjalan-jalan dengan bangga mengenakan seragamnya. Tiba-tiba, seorang gadis cantik berlari ke arahnya. "Tolong!" teriak gadis itu. "Aku dirampok." Setelah Kenneth menenangkannya, gadis itu bercerita, "Aku sedang berjalan pulang dari kampus saat seorang pria berlari ke arahku. Dia memukul mataku dan mengambil semua perhiasan dan uangku." Saat Kenneth mendengar ini, dia langsung menyadari gadis itu berbohong. Bagaimana bisa? Gadis itu mengenakan kacamata. Jika penjahat itu memukul matanya, kacamatanya pasti akan pecah. Teman-teman Brian mengajaknya untuk menghabiskan liburan musim panas di Eropa. Sayangnya, dia kesulitan dengan studinya. Untuk menghukumnya, ayahnya mengambil paspornya dan menguncinya di berangkas. Satu-satunya cara Brian bisa mendapatkan dokumennya dan bersenang-senang adalah dengan memecahkan kodenya. Ketika menyelinap ke ruang kerja ayahnya, dia melihat selembar kertas tertempel di berangkas. Ada 3 gambar di atasnya: bunga mawar, pelangi, kucing kaliko, dan pisang. Brian berpikir sejenak, lalu menekan 4 angka. Kode itu benar, dan berangkas pun terbuka. Angka-angka berapakah itu? Dua, 7, 3, 1. Tiap digit sesuai dengan jumlah warna objek dalam gambar. Betty merasa sangat senang setelah 2 pria mengajaknya kencan. Tapi dia merasa tidak bisa memberi harapan kepada keduanya. Dia harus memilih salah satu. Stephen adalah pria yang ia sukai. Dia berasal dari keluarga kaya, tampan, dan pintar. Dia sudah memimpikannya selama setahun. John juga pria yang baik. Dia tahu pasti bahwa John baik dan lucu. Gadis itu bingung, mana yang harus dia pilih? Ada ide? Betty harus memilih John. Stephen tidak serius dengannya. Ada bekas lipstik di lehernya. Lihatlah gambar ini. Menurutmu siapakah yang berasal dari masa depan? Pria berambut pirang dengan janggut. Apa kamu melihat dia membawa senter? Bagaimana dengan foto-foto ini? Siapa penjelajah waktu di sini? Pria pada gambar ketiga. Dia membawa hasil panennya dalam kantong plastik. Seorang Viking sejati bersembunyi di antara para penggemar sepak bola ini. Dapatkah kamu menemukannya? Pria berjanggut merah di pojok kiri. Siapakah penjelajah waktu dalam gambar ini?
Wanita yang mengenakan rok kuning. Dia memakai sepatu kayu. Jika ini bukan soal mode, berarti dia pasti berasal dari masa lalu. Bagaimana dengan orang-orang ini? Salah satunya berasal dari masa depan. Kamu tahu yang mana? Pria di sebelah kiri. Sebuah ponsel pintar tergeletak di samping tangannya. Tapi lihatlah komputer yang dia gunakan. Saat itu belum ada smartphone. Gambar berikutnya untukmu. Tugasmu adalah mencari tahu siapa yang berasal dari masa lalu. Wanita bergaun biru. Kamu lihat tas yang mungkin berisi koin di pinggangnya? Orang-orang ini terlihat sangat, haruskah aku bilang kuno? Tapi salah satu dari mereka hanya berpura-pura. Dia sebenarnya berasal dari masa depan. Siapa dia? Pria di sebelah kiri. Dia memegang cetak biru sebuah pesawat terbang. Oke, sekarang cobalah untuk memfokuskan seluruh perhatianmu. Lukisan mana yang palsu? Lukisan yang di tengah, seorang pelukis dari tahun 1947 tidak mungkin tahu soal ponsel pintar. Ketiga pria ini semuanya mengaku vampir sungguhan, tapi dua di antaranya penipu. Tugasmu adalah untuk mengekspos mereka. Lihat, ada cermin di belakang, vampir di sebelah kiri, dan dia terpantul di cermin itu. Kalau yang di tengah, di mana taringnya? Jadi hanya vampir di sebelah kanan yang asli. Siapa di antara kedua orang ini yang tidak terlalu pintar? Pria ini kemungkinan besar melakukan kesalahan. Dia akan memberi makan kucingnya dengan makanan anjing. Lihatlah gambar ini dengan sangat cermat. Ada beberapa kesalahan di sini. Tapi untuk mempersulit tugas ini, aku tidak akan memberitahu berapa banyak. Cobalah mencarinya sendiri. Pertama, ada sebuah mobil dalam lukisan yang tergantung di dinding, dan itu terlihat sangat janggal. Kemudian pria itu tampak menggunakan pisang untuk telepon, dan ya ampun, dia pasti sangat linglung. Dia juga mengenakan sandal yang berbeda. Ada 3 orang di sini. Mereka semua tampak tidak sehat, tapi salah satu dari mereka hanya berpura-pura. Bisakah kamu mencari tahu yang mana? Pria ini, ponselnya ada di saku kanan. Dia harus menggunakan tangan kanannya untuk menaruhnya di sana. Tapi tangan kanannya patah. Bagaimana mungkin? Lihatlah orang-orang ini dengan seksama. Salah satu dari mereka adalah ayah dari bayi itu. Bisakah kamu menebak yang mana? Pria di sebelah kanan. Mata bayi itu sama dengannya. Mark dan Liza sudah berpacaran selama 2 tahun. Suatu hari Mark datang ke rumah pacarnya untuk melamarnya. Tapi ketika sampai di sana, dia mendapati Liza sedang bersama pria lain. Mark sangat marah. Pria itu ketakutan dan bergegas keluar. Liza mengatakan itu adalah kakaknya, tapi Mark tahu itu bohong. Sayangnya, dia tidak melihat wajah pria itu dengan jelas. Ketika berlari keluar, Mark melihat 3 orang pria. Yang manakah selingkuhan Liza? Pria di sebelah kiri, di luar sangat dingin, dan pipi serta hidung 2 orang lainnya merah. Sedangkan wajah pria ketiga pucat karena baru saja keluar dari rumah yang hangat. Suatu hari Pak Martin menelepon polisi.
mobilnya telah dicuri dari jalan di luar rumahnya. Detektif menanyai 3 orang yang dicurigai. Eric, remaja yang tinggal di sebelah rumah, mengatakan ia sedang di sekolah dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Amy, seniman muda yang menyewa rumah di seberang jalan, terlalu asik dengan pekerjaannya sehingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Tapi Pak Brandon, seorang pria tua yang rumahnya bersebelahan dengan Amy, menuduh Eric yang mengambil mobilnya. Pak Brandon sedang makan sarapan ketika ia melihat remaja itu masuk ke mobil dan pergi. Anehnya, setelah bilang begitu, polisi menangkap pria tua itu. Kenapa? Yang bisa dilihat Pak Brandon dari jendelanya saat sarapan hanyalah pagar batu bata yang tinggi. Seorang penyanyi pop terkenal, Anthony Black, diserang setelah konsernya. Dia dibawa ke rumah sakit. Polisi menanyai beberapa penggemarnya. Linda menangis, "Aku meminta tanda tangan Anthony dan gak sabar untuk pamer kepada teman-temanku." Lisa bilang, "Aku meminta Tuan Black untuk menandatangani fotonya. Setelah mendapatkannya, aku pergi membeli kopi." Dan Jason bilang, "Anthony sangat baik dan ramah. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh." Polisi segera menangkap penggemar yang tampak mencurigakan. Siapakah dia? Dia adalah Lisa. Tanda tangan pada foto terlihat berbeda dari tanda tangan asli sang penyanyi.